Baik, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya Agus Eko Madyo dalam mata kuliah pengantar desain dan sosioteknikal di bagian kedua. Sesuai dengan disiplin ilmu saya, perancangan arsitektur, desain, maka saya akan coba antarkan bagaimana desain itu kalau dilihat dari perspektif sosioteknikal. Ya, review adalah determinis teknis ya. Ada determinis teknis yang menganggap bahwa hal teknis itu penting, yang sosial itu nggak penting. Sebaiknya orang-orang sosial menganggap relasi antar manusia aja lah, teknologi itu cuma alat bantu. Simpelnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, jika ada technical determinism, adakah design determinism? Ya, tapi saya ini mendapatkan suatu testimoni dari senior saya dari sebelah, Kak, Bang Sabar Situmorang ya. Dia bahasanya sarkas banget. Bertobatlah, sudah terlalu lama kita mentuhankan desain ya. Kalau saya bahasa saya kan desain determinism. Artinya di dalam dunia pendidikan desain ada kecenderungan bahwa kalau desainnya bagus, masalah selesai. Dan ini ditekankan kepada si profesornya Bang Sabar ini gitu lah. Ya, "Oh, lu goblok, Sontoloyo kok goblok, ya, salah saya ralat ya. Sontoloyo. Jadi karena desainnya jelek dianggap Sabar Situmorang ini nggak akan sukses ya. Ya di situ ya. Ya, ibu-ibu bata yang suka berdagang. Nah, kemudian Bang Sabar tidak jadi desainer ya, karena ketika dia KP di suatu biro desain, dia melihat pelaku kreatif yang sangat elitis dalam memilih konteks pasar ya. Serapan konten lokal yang rendah, syarat pencitraan, permainan terjebak di harga tinggi, gitu. Produk sangat ceruk dan daya serap SDM sangat rendah. Bahkan ketika di slide yang lain, di posting yang lain, mungkin saya terlewat mencantumkan di slide ini adalah ketika dia KP itu ketergantungan terhadap arsiteknya, desainernya tinggi sekali. Itu sehingga hierarkis. Jadi proyek desain itu kan yang diberikan proyek desainernya. Jadi desainernya dapatnya besar sekali, anak buahnya kecil sekali. Gitu. Nah, saya sendiri mengamati beberapa biro arsitek yang ada di Bandung ya atau di Jawa Barat ya. Karena saya pernah aktif di asosiasi profesi itu dan ada kecenderungan bahwa biro arsitek itu setelah prinsipalnya pensiun atau wafat, bironya bubar. Ya, bironya bubar. Jadi ketergantungan terhadap sosok si arsitek atau si desainer itu sangat tinggi. Padahal kalau kita bilang biro, ya, kantor, itu adalah sebuah lembaga yang tugasnya adalah menghidupi orang-orang yang ada di dalam kantor tersebut. Jadi disinilah yang satu fenomena desain determinism adalah anggapan yang mengatakan kalau desainnya bagus, semua masalah selesai. Ternyata di lapangan punya banyak masalah. Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ketika desain bagus itu bisa membuat hidup karyawan-karyawan di kantor itu. Ya, sehingga kantor itu terus sustain. Dan ketika eh, apa eh, si prinsipnya mau meninggal, itu ada upaya-upaya supaya tetap kantornya survive ya. Eh, saya belum mengamati yang langsung, tetapi dari diskusi dengan beberapa orang, kalau kita melihat seorang arsitek besar yang baru saja, yang belum lama wafat ya, Zaha Hadid, kita hanya melihat Zaha Hadid dan karya-karya yang spektakular. Ya, saya diberitahu bahwa nggak kayak gitu Gus ya. Zaha Hadid itu bisa kayak gitu karena ada jejaring, ada lingkungan yang membuat dia besar. Dan bahkan Zahadid pun sudah menyiapkan perusahaannya pakai brand dia. Kalaupun dia tidak ada, kantornya tetap bertahan. Itu yang tidak pernah kita ketahui dan tapi dengan logika sosioteknis kita bisa tahu bahwa Zahadid besar itu tidak sendirian. Pasti ada orang-orang hebat yang membuat dia naik. Ya, ya, saya berikan contoh Pak Nukman ya, di mana saya mendalami sebenarnya kenapa saya mendekat ke Pak Nukman karena diperintahkan oleh guru ngaji saya gitu. Gitu. Padahal dulu saya takut ya, saya masuk ke Salman, oh, Salman itu radikal gitu loh. Siapa tuh Pak lupa saya Ustadz ya. Saya saya takut ke Salman kan Salman tuh radikal gitu. Udah kamu sana aja, namanya santri ya, nurutlah sama kiainya gitu ya. Udah ke Salman temunya sama Nu'man gitu ya. Satu motivasi yang sepele aja karena tradisi nurut sama gurunya ya. Tapi dari situ saya mencoba membaca bahwa
karya Salman dan Pak Nukman itu tidak datang begitu saja, tetapi muncul karena ya pertama ada perjuangan kolektif dari orang-orang ITB ya yang modern ini karena membutuhkan hal-hal yang lebih religius ya, yang sudah ada dalam tradisi mereka. Kemudian Pak Numan sendiri lahir dari Muhammadiyah, sehingga memang mereka Muhammadiyah sendiri ingin melakukan Kiai Ahmad Dahlan kan mengajarkan Islam lewat ini ya, agama Islam dengan biola segala macam dengan pendidikan modern ya. Modernisasi Islam lewat Muhammadiyah dan Pak Numan sendiri saat itu sangat mencintai Bauhaus karena menurut dia estetika dari Bauhaus itu betul-betul membuka wawasan tentang suatu estetika yang baru. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa di mana sih sebetulnya desain determinisme itu muncul ya. Kalau saya mau cerita ke teman-teman, desain ada evolusi desain sebagai sebagai sebuah pengetahuan ya. Dulu desain itu craft ya. Tidak ada pemisahan antara pembuat dan perancang ya. Undagi itu arsitek dengan tukang itu sama. Dan pengetahuan itu tidak diajarkan di kelas tapi lewat magang. Tapi kemudian muncul profesi desain ya, di mana ada industrial pressures ya dan modern movement. Dan disitulah kalau menurut saya determinisme desain itu muncul. Karena industri itu selalu melihat pembagian tugas berdasarkan fungsinya. Jadi ada tukang, ada desain yang khusus ngurusin produk, macam itu. Nah, inilah yang terjadi jadi masalah di Indonesia ya, karena profesi desain sendiri muncul karena tekanan industri yang menghendaki spesialisasi. Dan sementara budaya industri di Indonesia itu belum kokoh, yang menyebabkan profesi desainer di Indonesia itu menjadi belum dihargai dengan baik, atau hanya sebagian desainer tadi, seperti contoh yang tadi itu yang eksklusif yang dihargai ya. Nah, padahal di luar profesi ada dunia yang desain yang lebih inklusif ya. Misalnya Victor Papanek ya, dia menyebutkan bahwa everybody is designer ya, design for the real world. Ini ya, jadi sebenarnya semua orang itu bisa jadi desainer ya. Ya, bahkan Bernard Rudowski membuat buku yang kemudian melahirkan arsitektur vernakular ya, yaitu Architecture Without Architect. Jadi masyarakat tanpa ada satu profesi arsitek pun ternyata bisa membuat desain yang bagus ya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak terrekognisi dalam dunia profesi ya. Jadi di luar profesi, sebenarnya ada pengetahuan tentang desain. Ada pengetahuan bagaimana sesuatu itu bisa dirancang untuk bisa lebih bagus. Nah, yang kemudian yang muncul juga pemahaman mengenai desain yang lebih inklusif ya, yang saya temukan lewat design thinking ya. Jadi yang diawali adalah Brian Lawson bahwa lo kok desainer tuh punya cara yang unik ya dalam berpikir ya, yang sering menyelesaikan masalah-masalah rumit ya, how designer think. Kemudian oleh Nigel Cross diturunkan bahwa lo kan bisa belajar kan, kita bisa belajar dengan cara berpikirnya desainer ya. Jadi desainer itu dipelajari, saya oh pikirnya kayak gini ya. Bahkan kemudian akhirnya yang sekarang populer itu adalah design thinking gitu ya. Jadi design thinking itu sekarang udah nggak domain desainer lagi gitu ya. Orang-orang SBM, orang-orang bisnis, orang-orang elektro juga udah belajar design thinking ya. Bahkan kemarin calon kandidat IA ITB itu udah menggunakan design thinking ya untuk berkampanye, untuk politik gitu. Jadi everybody can use the designer things ya, design thinking. Kalau desain kan memang ada profesinya, arsitektur mendesain bangunan, desain produk mendesain produk ya. Desain interior mendesain interior. Tapi cara berpikir para desainer itu udah bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak di profesi itu. Lebih inklusif. Yang cukup menarik adalah di Indonesia, Pak Iswadi menemukan istilah yang khas yang namanya pragma. Jadi design thinking menurut Pak Iswadi ya punya ilmu yang dipengaruhi oleh tadi Designerly Ways of Knowing dari Nigel Cross dan filsafat pragmatisme dari John Dewey tadi membuat istilah baru yang istilah bukan istilah baru ya, istilah yang sangat yang saya sampaikan sampai sekarang yaitu pragma ya. Yang saya terjemahkan dengan banyak membaca tulisan beliau adalah pengetahuan dari tradisi bekerja atau berbuat. Ya, jadi proof of pudding ya. Kalau saya punya istilahnya gini ya, cara belajar itu ada tiga macam ya. Cara belajar lewat sains, cara belajar lewat seni ya, sastra gitu ya, lewat seni, dan yang ketiga cara belajar lewat kerja. Bukan proof of pudding tapi proof of coffee ya. Kalau orang sains
dia melihat kopi yang baik dari misalnya kopi spesialtis dengan kriteria-kriteria kimia ya, zat-zat apa di situ. Itu sering ya. Jadi ini kopi bagus atau tidak kalau kandungannya sekian 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 sekian. Wah, ada itu ya, teman saya dari kimia ya, kimia membuat suatu kopi yang nilainya tinggi tapi dipandu oleh reaksi-reaksi kimia. Kalau dari sisi eh, seni itu adalah dari rasa, dari experience. Wah, gitu ya. Gitu. Wih, kopi ini ceritanya seperti apa? Nah, itu orang seni ya, orang sastra di situ. Nah, kalau orang kerja gimana? Ya, kopi itu ketika diseruputnya, si seruput kerasa kopinya. Nah, mempelajari kopi dari seruputannya ya, proof of the pudding. The proof of the coffee adalah dengan menyeruputnya. Proof of pudding kata Pak Yuswadi dengan memakannya. Gitu. Jadi ilmunya para desainer adalah dengan bekerja. Oke, di akhir bagian kedua tentang desain ini, di bagian pertama saya sampaikan tentang Brunolatur dan bagian kedua saya sampaikan tentang Pak Yuswadi ya, Pragma. Latur bilang following someone doing something. Pak Yuswadi bilang knowledge from doing tradition ya. Ya. Siapakah yang mempengaruhi keduanya? Ini dia, John Dewey. Dan John Dewey itu sangat berpengaruh dalam pendidikan di dunia ya. Dia tokoh pendidikan. Tapi selain dalam pendidikan, dia dikenal sebagai forefather atau bapak dari pragmatisme. Nah, sekian dulu bagian kedua yang saya akhiri dengan John Dewey, maka kita saya lanjutkan di bagian ketiga tentang metode pembelajaran.